meyakini bahwa semua berkas itu kan sudah lengkap, seperti pernyataan Pak Dirtimum juga. Jadi kalau P21 itu kan hanya formulir internal antara kejaksaan juga sebenarnya dengan kepolisian. Jadi kami tidak terlalu menanggapi lah apakah ini sudah P21 atau belum. Menurut kami kurang relevan juga. Karena yang penting itu adalah berkas lengkap, tidak ada lagi petunjuk. Tentunya kan berarti siap dilimpahkan. Kalau lengkap artinya apa? Ya sudah pasti akan disidangkan. Tinggal perkaranya kapan? Nah itu pertanyaan kami juga. Oleh karena itu kami juga sebenarnya mempertanyakan juga karena kasus ini sudah cukup lama pada para penyidik kapan ini segera dilimpahkan. Tapi kami meyakini memang pasti akan dilimpahkan. Bang, sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari... Bentar Hal, gini masih nyambung ya. Gini, secara hukum, Ya. ketika Dir Humas itu mengatakan bahwa lengkap, otomatis berarti tidak akan ada P19 lagi ya, tidak akan balik lagi ya maksudnya ya? Iya, itu kan logika sederhana sebenarnya kan. Iya. Tinggal pertanyaannya kan follow up question-nya dari pihak mereka P21 tapi sudah ada atau belum? Kan pertanyaan teknis itu kan. Ya sebenarnya yang bisa menjawab hanya Polda dan Kejaksaan. Karena kan itu formulir internal mereka. Tapi apapun itu, menurut saya itu sebenarnya isu yang tidak perlu didebatkan lagi karena dengan itu lengkap artinya apa? Simple. Berarti perkara siap untuk disidangkan. Jadi kalau dari kami pendapatnya antara P21 itu sudah ada atau segera akan ada karena sudah lengkap. Jadi hanya itu dua pilihannya. Jadi kita lihatlah timeline mungkin beberapa minggu ini lah kita. Sudah ada, sudah lengkap ya, berarti akan nggak mungkin mundur ya Bang? Penegasan aja sih ya? Iya, bisa saja P21-nya udah ada ternyata. Kita nggak tahu nih sekarang. Bisa aja kemarin keluar P21-nya. Sehingga cara tahunya gimana? Setelah P21 itu kan akan ada panggilan untuk penyerahan tahap 2 biasanya lah kalau bahasa hukum teknisnya. Ya mungkin dalam waktu dekat ini para tersangka akan dipanggil untuk dilakukan tahap 2. Antara itu atau akan dilakukan penahanan. Kalau penahanan berarti kan tahap 2-nya ketika dalam tahanan nanti. Kalau tidak ditahan berarti akan ada panggilan untuk melakukan tahap 2. Bang Eko, banyak desakan dari pendukung Pak Jokowi juga agar adanya penahanan. Setuju nggak dengan itu? Tentunya kembali penahanan ini adalah kewenangan sepenuhnya dari penyidik. Kalau kami sih dari awal tidak pernah memaksa untuk melakukan penahanan dan sebagainya. Cuman kayak yang kami soroti itu adalah perkara ini sudah cukup lama. Karena yang diinginkan Pak Jokowi bukan mereka di penjara kok, kepastian hukum mengenai ijazahnya. Kalau ini tidak disidangkan kan tidak mungkin ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan oleh karenanya orang yang menyatakan palsu yaitu dinyatakan fitnah. Jadi kan yang kami tunggu sebenarnya itu. Jadi kalau penahanan ya kami serahkan sepenuhnya pada para penyidik melihatnya seperti apa. Berarti dari pihak Pak Jokowi sendiri sebetulnya tidak ingin seperti yang digemor-gemorkan para teman-teman yang sekitarnya bahwa harus ditahan. Gini, kalau kita lihat secara objektif Mbak, sebenarnya pandangan kami syaratnya terpenuhi. Salah satunya pengulangan dugaan tindak pidana dilakukan, bukan yang berkurang, makin intens, makin kencang, makin aneh-aneh lagi teorinya sebenarnya. Tapi kembali lagi itu kan merupakan kewenangan para penyidik. Jadi kalau kami tidak pernah memaksa atau mendukung ataupun mendesak lah. Tapi kalau secara hukum sebenarnya syaratnya sudah terpenuhi. Jadi saya tidak akan kaget kalau ternyata dalam waktu dekat akan dilakukan penahanan. Sama sekali tidak kaget. Justru kami ya cukup expect lah kalau itu dilakukan. Dari tanggapan Bapak sendiri kan kemarin juga sempat ke Solo kan, Bang Yakub sendiri mungkin terkait P21 yang sudah lengkap ini seperti apa sih mungkin? Iya, kalau Pak Jokowi memang pertanyaannya simpel. Jadi kapan saya harus datang ke sidang? Karena dari awal kami sampaikan, Pak, konsekuensinya ya Pak, kalau Bapak melaporkan Bapak harus datang loh. Gitu ya. Tapi oke lah, saya komit karena satu-satunya cara ini doang Mas. Betul, saya bilang, udah kita komit, fight. Oke. Nah setelah itu sekarang pertanyaannya kapan? Itu aja kan. Kemarin Bang Rifai bilang bukannya Pak Jokowi tidak mau memberikan maaf untuk Rosyuro, tapi kalaupun memang misalnya Rosyuro mengajukan RJ tidak bisa karena dia residivis. Ya. Itu benar Bang? Itu secara hukumnya memang seperti itu. Tapi kembali lagi maafkan pribadi ya. Kita juga, kami pun kuasa hukum walaupun kami sudah melihat Pak Jokowi seperti apa, tapi kan faktanya juga kayak kemarin Bang Rismon. Kita sudah melihat dari sebelum-sebelumnya Pak Jokowi sangat keberatan loh dengan pernyataan-pernyataan Bang Rismon yang mengatakan yang hal-hal tidak baik lah Pak Jokowi. Dan kami sebelum Bang Rismon mengajukan RJ juga kami diskusi, Pak kalau ada yang ini gimana? Ya kita lihatlah, tapi kan saya tetap mau ada yang pasti ya. Jadi ini harus lanjut. Ternyata pas minta maaf luluh juga Pak Jokowi. Ada 2 orang nih Bang yang minta maaf nih Bang, Iya. sudah RJ nih Bang. Betul, tiga orang. Oh 3 ya, sudah 3 orang ya. Apakah nanti kalau masih ada lagi Mau ada maaf. Kembali lagi, kalau saya prediksinya sih
kelihatannya tidak, tapi ya nggak tahu lagi, kembali lagi Bang Rismon saya juga salah prediksi. Saya pikir tidak dikasih, taunya Pak Jokowi lulus juga. Oke Bang, sampai sekarang juga belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda terkait P21. Selama ini kita mendapatkan informasi hanya dari doorstop. Mungkin dari Pak Jokowi sempat mempertanyakan nggak sih Bang, kayak ini apa sih kok lama banget, sampai pihak Pradi Bersatu juga mengatakan kok susah banget sih mencari keadilan buat Pak Jokowi. Bukan hanya Pak Jokowi sih, kami juga sebenarnya pernah menanyakan itu sebenarnya. Kenapa? Apakah karena Pak Jokowi ini presiden justru haknya harus dikurangkan? Kan enggak. Justru kalau pihak sana kan membangun narasinya diputar balik. Pak Jokowi dispesialkan nih. Justru kalau kita objektif melihatnya dari atas, justru mereka yang sangat spesial loh. Bayangkan, tersangka sampai sekarang tidak ditahan. Kemudian minta lapor, minta diulang, coba pakai yang independen. Keluarkan rilis dari penyidik. Kami sudah cari, tapi mereka memang tidak punya lain, mau ke yang lain lah, Andri dan sebagainya, memang tidak ada barangnya, jadi tidak bisa dilakukan. Ini kan semua adalah fasilitas-fasilitas yang sebenarnya diberikan kepada tersangka yang ekstra. Kalau perkara kita yang biasanya mana mungkin ada seperti itu. Tersangka seperti ini mengulangi perbuatan, jemput langsung besoknya. Dan wajib lapornya juga menjadi satu kali seminggu Bang. Exactly. Jadi sebenarnya kalau dibilang narasinya itu adalah Pak Jokowi spesial, kan justru kami sekarang mempertanyakan, apa iya karena Pak Jokowi pernah menjadi presiden hak hukumnya harus dicederai, dibiarkan karena dia bisa dimaki begitu saya di media dan masyarakat boleh melakukan itu? Kan tidak, semua orang kan sama di hadapan hukum. Dan salah satu bagian dari Roy Suryo, Michael Sinaga juga berencana akan menyurati atau mendatangi kantor PDIP Perjuangan terkait ijazah yang kemarin dia sempat mintalah data-datanya. Itu bagaimana? Ini kan sudah jauh, udah makin kemana-mana, kan harusnya ini fokusnya adalah sebenarnya bukan di ijazahnya, tetapi pencemaran nama baik dan penghinaan dan lain-lain, tapi memang substansinya di ijazah Pak Jokowi. Mungkin bagaimana Bang? Kalau kami sih melihatnya kembali lagi ini atraksi yang terus dilakukan, yang mungkin sudah ganti topiknya udah berkali-kali ya. Awalnya fotonya Dul Matno, temuin keluarga Dul Matno, mereka salah. Pasar Pramuka, temuin orang-orangnya, mundur lagi salah juga. Nggak ada embos, nggak ada watermark. Pas di gelar perkara khusus kaget-kaget. Termasuk Bang Rismon akhirnya kan mengakui ada dan akhirnya minta maaf. Dan ini mungkin isu baru lagi dilemparkan, mau ke PDIP, mungkin mau menarik PDIP juga. Dan saya yakin PDIP juga mengetahui ijazahnya asli karena PDIP sebagai partai yang mendukung sebelumnya kan. Tapi ya mungkin dari PDIP ada fotokopi yang lama punya, udah diberikan, nggak ada ruginya menurut mereka mungkin. Nanti kalaupun diberikan ya kami juga nggak masalah, karena sebelumnya yang di KIP juga walaupun Pak Jokowi bukan pihak, katanya diberikan fotokopinya oleh KPU kan, dan itu nggak masalah juga. Justru itu membuktikan bahwa oh semua match ternyata. Justru mereka makin pusing kepala kali pas lihat, ternyata sama semua. Bang, dengan kekonyolan-kekonyolan, dengan atraksi-atraksi yang semakin kesana kemari ya Bang, apa ini juga salah satu bentuk nggak ada maaf pada makin konyol? Kalau kami sih melihatnya seperti itu. Tapi kembali lagi, dulu kami pikir juga seperti itu yang sebelum-sebelumnya, tapi ternyata dibukakan juga. Jadi kembali lagi, kalau kami sih tetap advis ke Pak Jokowi, Pak, kalaupun Bapak mau memaafkan, tetap perkara ini harus lanjut. Jadi tidak bisa semua Bapak maafkan. Karena kalau semua dimaafkan, perkaranya selesai, Pak Jokowi cabut laporan, ya selesai semua. One day ada orang lain, mungkin selain pihak Mas Roy Suryo CS, tiba-tiba menaikkan isunya ini lagi di 2035 gitu, bisa aja lagi balik lagi. Dan jejak digital kan nggak akan bisa hilang loh. Atau mungkin ijazah Jan Etes juga bisa kali. Nah, ijazah Mas Gibran kan udah mulai kemarin tuh, Mas Roy Suryo. Dan Mas Gibran dengan lantang menjelaskan, saya sudah tunjukkan. Ternyata selesai nggak juga, malah makin intens. Jadi memang narasi ditunjukkan selesai itu tidak benar lah. Bang, salah satu kader PDIP juga menyinggung lah, kayak ya udah nggak usah banyak drama, tunjukin aja ijazahnya. Ya mungkin karena melihat pemberitaan Pak Jokowi mau keliling Indonesia lah gitu, bukan dalam rangka untuk nyalek, bukan, tapi memang untuk ya kami sih mengapresiasi aja ya pernyataan seperti itu, menunjukkan antusiasme orang terhadap perkara ini berarti sangat tinggi, walaupun menurut kami perkara simpel. Dan itu kan teori yang bukan hanya dari mereka, tapi pihak yang tersangka ini kan dari awal begitu bilangnya, tunjukkan, ditunjukkan di gelar perkara, pusing, tapi ya udah kepalang tanggung kali ya. Jadi ya fight terus aja gitu, walaupun mereka sebenarnya saya yakini, pendapat saya, mereka sudah mengetahui kebenarannya. Bang, penegasan Bang, berarti Pak Jokowi benar-benar menantikan persidangan, menantikan P21 dan semangat untuk hadir seperti itu? Iya, Pak Jokowi sudah tidak sabar ingin permasalahannya cepat selesai. Dan salah satu caranya apa? Dengan cepat disidangkan, untuk menunjukkan ijazahnya, dan
mudah-mudahan majelis hakim bisa bersikap objektif juga, melihat ini secara keseluruhan dan segera menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa betul ijazah itu asli. Dan siap hadir pasti. Pasti siap hadir.